Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita bertemu pada pertemuan yang kedua, materi kelas 6 tentang makna hari akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, hari akhir. Makna hari akhir. Hari akhir itu punya makna, punya arti, atau hari akhir itu artinya adalah berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Jadi hari akhir artinya berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Sehingga sering juga disebut dengan hari kiamat. Percaya kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Tentunya kalian tahu hari akhir itu pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Anak-anak sekalian, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra artinya kiamat kecil. Artinya hancurnya hanya sebagian alam. Contohnya kematian seseorang. Nah, yang kedua adalah kiamat kubra. Artinya kiamat besar adalah hancurnya kehidupan alam semesta, termasuk beserta dengan isinya. Matinya semua makhluk, termasuk para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, ada beberapa macam-macam nama hari akhir yang perlu kalian ketahui. 1. Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang keempat, Yaumuddin, hari keputusan. Yang kelima, Yaumus Sa'ah, hari saatnya. Yang keenam, Yaumul Akhirah, artinya hari akhirat. Yang ketujuh, Yaumul Fath, artinya hari kemenangan. Yang kedelapan, Yaumul Jami' wat Taghabun, artinya hari pengumpulan dan
hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Yang ke-9 yaumul khulud, artinya hari kekekalan. Yang ke-10 yaumul khuruj, artinya hari keluar. Yang ke-11 yaumul hasrah, artinya hari penyesalan. Yang ke-12 azifah, artinya peristiwa yang dekat. Dan yang ke-13 adalah waqi'ah, artinya hari yang maha dahsyat. Itu nama-nama dari yaumul kiamah atau hari akhir. Sedangkan hikmah dari mempercayai hari akhir adalah sebagai berikut. Jadi dengan mempercayai hari akhir maka kita mengetahui hikmahnya. Apa itu? Yang pertama, menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Yang kelima, hikmahnya adalah kita bisa selalu waspada. Dan yang keenam, ada hikmah yang dapat kita ambil dari hari akhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Itu hikmah dalam mempercayai hari akhir. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita perlu tahu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana tanda-tanda hari kiamat, terutama tanda-tanda kecil, itu apabila 1, budak melahirkan majikannya. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, tersebarnya perzinahan. Yang keempat, minuman keras merajalela. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang keenam, adanya 2 golongan besar yang saling membunuh. Dan yang ketujuh, datangnya Dajjal. Yang kedelapan, banyaknya terjadi gempa bumi. Yang kesembilan, fitnah muncul di mana-mana. Yang kesepuluh, pembunuhan merajalela. Itu tanda-tanda kecil dari sebuah kiamat, datangnya kiamat. Adapun tanda-tanda besar datangnya hari kiamat itu adalah 1, matahari terbit dari barat. Yang kedua, lenyapnya Al-Quran dari mushaf Al-Quran dan juga dari hati. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, rusaknya Ka'bah. Yang keenam, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Dan yang ketujuh, turunnya kembali Isa Al-Masih alaihissalam ke dunia. Itu tanda-tanda. Dan yang terpenting lagi, ini perlu kita ketahui bahwa akan terjadinya hari akhir ini pasti ada. Oleh karena itu, mari kita untuk mencoba memahami bahwa alam ini pasti hancur. Alam dunia, berbicara alam dunia, karena ada beberapa alam.
kita juga perlu tahu ada beberapa alam, diantaranya satu alam arwah. Di dalam kandungan kita masih ketika dalam kandungan ibu itulah alam arwah. Yang kedua alam dunia. Jadi setelah manusia dilahirkan oleh ibunya. Yang ketiga adalah alam barzah, alam kubur setelah manusia meninggal dunia. Yang keempat alam mahsyar, yaitu alam di mana manusia dikumpulkan, dibangunkan dari alam kubur. Yang kelima alam akhirat, yaitu alam di mana manusia tinggal menempati surga atau neraka sebab tergantung oleh amal ketika di dunia itu. Dan ini kita mau masuk surga atau neraka tergantung kita. Nah, oleh karena itu kita juga perlu tahu, untuk tentunya inginlah kepingin masuk surga dan perlu tahu nama-nama surga. Nama lain daripada surga itu satu, surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, dan surga Darul Jalal atau Darul Qoror. Ada 7 nama lain dari surga, nama-nama surga. Kemudian juga ada nama-nama sebaliknya. Ada, kalau tadi ada nama surga, juga sebaliknya ada nama neraka. Nah, ini neraka yang pertama Hawiyah. Yang kedua adalah neraka Ladok ya. Yang kemudian neraka Hutomah, neraka Sakor, neraka Syair, neraka Jahanam, dan neraka Jahim. Nah, itu tadi beberapa materi yang kami sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa dipelajari sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berbuat kebaikan, selalu beramal kebajikan, sehingga kita bisa selamat di dunia juga bisa selamat di akhirat. Nah, begitu nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan hidup kelak di akhirat. Semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.